Pemuda desa menghabiskan 50.000 untuk membeli mobil bekas dan kembali ke desa untuk merayakan tahun baru. Pemuda itu baru saja turun dari mobil untuk mengambil barang-barang tahun baru. Kakak perempuannya berlari menghampiri pemuda itu. Seharusnya keluarganya bahagia saat berkumpul. Namun, kakaknya tidak bisa menahan tangis. Ternyata ayahnya bermain kartu dengan beberapa pemuda di desa. Dia kehilangan seluruh 100.000. Pemuda itu langsung marah mendengar hal itu. Ia segera berlari masuk ke rumah untuk memeriksa. Ayah dan ibunya langsung terpuruk. Mereka menangis dan berteriak di dalam rumah. Ketika melihat anaknya kembali, ayahnya tampak sangat menyesal. Dia merasa telah mengecewakan seluruh keluarganya. Dia telah menghabiskan semua uang pensiun. Pemuda itu langsung mengerti. Ayahnya telah dijebak oleh orang-orang di desa. Taruhan dasar hanya seharga 1 yuan. Bagaimana mungkin bisa kalah 10.000 dalam semalam? Ayah merasa sangat bersalah kepada mereka. Dia bersikeras untuk memotong jarinya sendiri. Untungnya, pemuda dan yang lainnya tanggap. Segera ditahan. Jika tidak, akibatnya bisa sangat mengerikan. Pemuda itu sangat marah sampai menginjak-injak tanah. Malam ini adalah malam tahun baru Imlek. Bahkan tidak bisa merayakan tahun baru dengan baik. Pemuda itu memutuskan untuk memberi orang-orang desa sedikit pelajaran. Seluruh keluarga yang sehat segera mengikutinya. Tidak lama kemudian, pemuda itu mengemudikan mobil membawa keluarganya ke rumah preman. Mobil Mercedes-Benz yang terparkir di depan adalah milik penjahat yang baru saja dibeli. Saat ini, keluarga penjahat sedang makan malam tahun baru Imlek. Mereka mendekat. Mereka ingin bernegosiasi dengan penjahat untuk melihat apakah bisa mendapatkan setengahnya kembali. Mereka mengatakan bahwa itu adalah mahar untuk pemuda yang menikahi istri. Namun penjahat tidak setuju. Dia langsung menjelaskan alasannya kepada ayah. Istri penjahat segera berdiri dan menyatakan, jika orang tua ingin mengambilnya kembali, dia harus bertaruh lagi dengan mereka. Bukankah dia bisa menang kembali? Melihat bahwa uang itu benar-benar tidak bisa didapat kembali, ayah hanya bisa berputar dengan putus asa dan bersiap untuk pergi. Menangis dengan penuh kepedihan, pemuda segera menarik ayahnya, memintanya untuk tenang. Dia mengatakan bahwa dia yang akan bertaruh dengan penjahat. Dia pasti akan membantunya mendapatkan keadilan. Dia segera mengusulkan untuk bertaruh 1 ronde dengan penjahat. Begitu dia bilang, langsung dilaksanakan. Beberapa orang segera menyiapkan meja untuk bertaruh. Begitu ronde dimulai, pemuda segera menyadari bahwa beberapa orang saling memberikan isyarat dengan tatapan. Jelas mereka sedang bermain curang secara diam-diam. Namun trik murahan ini, di mata pemuda, tidak ada artinya sama sekali. Dia sama sekali tidak memperhatikan orang-orang ini. Penjahat awalnya memiliki 2 kartu ki. Dalam sekejap, itu berubah menjadi 3 ki, yang merupakan trio. Seketika itu, dia merasa sangat percaya diri. Taruhan dengan tegas. 500. 2 petani lainnya melihat situasi itu. Mereka semua membuang kartu. Tak disangka pemuda itu langsung ikut taruhan. 500. Namun selanjutnya, kalian harus menggandakan taruhan. Harus taruhan 1.000 sekarang. Bermain begitu besar. Saya tidak mau bermain lagi. Sekarang di meja hanya tersisa pemuda dan penjahat. Melihat pemuda bermain begitu besar, penjahat semakin semangat. Mengeluarkan kunci Mercedes-Benz-nya dan meletakkannya di meja. Menaruh mobil kesayangannya sebagai taruhan. Gadis-gadis desa yang menonton tercengang. Dalam hati berpikir sekarang akan ada pertunjukan menarik. Penjahat mengira pemuda tidak berani ikut. Terus-menerus mengejeknya. Ternyata pemuda itu juga mengeluarkan kunci mobil bekasnya untuk taruhan. Mengatakan, melihat pemuda begitu berani, penjahat merasa sedikit cemas. Diam-diam mengonfirmasi kepada anak buah bahwa kartu pemuda itu besar atau kecil. Anak buah sudah mengetahui kartu pemuda itu. Dipastikan lebih kecil dari milik penjahat. Lagi pula, mobil bekas pemuda itu sama sekali tidak berharga. Penjahat mendesak pemuda untuk segera mengumpulkan uang. Jika tidak, dia akan dianggap menyerah. Kakak perempuan yang melihat kejadian itu, tanpa bicara, dia melepas gelangnya dan meletakkannya di atas meja. Meminta pemuda untuk memberikan pelajaran yang keras kepada penjahat. Saya sudah tidak suka dengan kelakuannya itu sejak lama. Penjahat mengira pemuda akan membuka kartu untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. Mendesaknya untuk membuka kartu. Namun, pemuda itu menolak. Tindakan pemuda ini benar-benar membuat penjahat marah.
Dia dengan cepat berlari ke dalam kamar dengan marah, mengeluarkan satu kotak chip perjudian. Semua orang yang melihat mengira penjahat sudah gila. Jika terus bertaruh seperti ini, jika kalah, dia akan bangkrut. Saat itu, ayah penjahat datang. Menghajarnya, ini adalah uang investasi proyek saya. Namun, penjahat langsung menyuruh ayahnya pergi. Ayahnya juga tidak bisa mengatur anak yang tidak berbakti ini. Tapi meskipun begitu, chip penjahat masih belum cukup. Pemuda berkata, "Saya punya sebuah jam tangan Rolex di sini. Nilainya pasti bukan 12.000. Saya akan menjadikannya taruhan 12.000. Sekarang taruhan dasar saya adalah 720.000. Zhou Zixiong, kamu sudah naik, kan? Cepat ambil uang dan jam tangan itu kembali padaku. Jika dia terus mengikutiku, teruskan pengaturannya. Saya akan melakukan ini selama 2 generasi. Jangan terburu-buru. Jangan pedulikan saya. Saya bisa bermain ini. Saya tidak ingin kamu. Lihat apakah saya berani. Uang saya sudah disumbangkan untuk amal. Saat ini, sekarang sepertinya saya tidak punya begitu banyak uang. Anak buah, jika kamu tidak punya uang untuk mengikuti saya, maka itu berarti kamu kalah. Uang yang dipertaruhkan sebelumnya juga sudah hilang. Bahkan jika kamu mengikuti dan membuka kartunya tidak mungkin mengalahkan kedudukan saya. Sekarang pemuda itu tidak bergerak. Penjahat itu mendesak lagi. Bukan anak buah. Apakah kamu masih mau mengikuti? Waktunya sudah tidak awal lagi. Saatnya kembali untuk makan malam tahun baru Imlek. Apakah mungkin? Hari ini benar-benar harus mengeraskan telinga. Ini adalah kakak perempuan pemuda tersebut yang menggigit bibirnya. Dia berkata bahwa rumah pernikahan tahun ini bernilai lebih dari 70.000. Bersedia menjadikannya sebagai taruhan dasar 720.000. Kakak di sampingnya dengan mata merah memberi dukungan. Menahan napas tidak bisa ditelan dengan mudah. Jika tidak, nanti tidak bisa mengangkat kepala di desa. Biarkan pemuda itu terus mengikuti. Melihat itu, ayah penjahat semakin terburu-buru. Menatap marah kepada semua orang yang hadir. Jangan sampai dia mencari masalah. Segera minta maaf kepada penjahat. Juga menyarankan anak itu untuk memikirkan masa depan. Apakah bisa kaya dengan mengikuti penjahat? Pemuda itu dengan mata merah membantah. Ketika dia mengatakan bahwa penjahat itu menyuketi ayahnya, dia sangat kejam. Ayahnya memberinya rokok dan memohon dengan penuh kesuketan, tetapi dia tetap tak berbelas kasihan. Lagi pula, hari ini penjahat yang pertama kali mengunggulkan kunci mobil. Tidak perlu mundur sendiri. Zhou Qingsong. Hari ini aku menemanimu sampai sini. Kenapa kamu begitu kurang ajar terhadap orang yang lebih tua? Yang kurang ajar adalah anakmu. Entah ikut taruhan 1.444.000, atau secara sukarela menyerah dan menyerahkan kartu. Kamu masih punya pilihan ketiga. Permainan hari ini tidak sah. Kembalikan semua 180.000 yang ayahku kalah. Kembalikan semuanya, dan minta maaf kepada ayahku dengan berlutut dan membenturkan kepala.